Nah, selanjutnya hal pertama yang harus kita ketahui dalam analisa teknikal itu yang disebut dengan tren. Makanya dalam komunitas trading tenang-senang TTS itu ada istilah pada mulanya adalah tren, karena tren itu adalah sebuah direction. Tren itu petunjuk arah. Entry-nya di mana itu bukan urusan tren. Tren hanya untuk menentukan kita mau entry buy atau entry sell atau kita diam. Jadi tren ini biasanya bukan hanya di trading, di sektor real juga perlu kita perhatikan di dalam kita membuka usaha. Dengan demikian akan aneh kalau di dalam sektor real Anda dagang, bisnis memperhatikan kecenderungan, sementara di trading tidak. Sekali lagi ingat, pada mulanya adalah tren. Sebelum bicara entry, paling tidak terhadap diri sendiri Anda harus bisa menjawab pertanyaan trennya apa. Bahwa tren bukan garis lurus, bahwa tren itu zigzag. Karena kalau garis lurus enak banget. Karena tren itu zigzag, ada perhentian-perhentian, ada koreksi-koreksi, maka nanti timbul yang disebut dengan support and resistance. Oleh karena itu, nanti dalam support and resistance, kalau ada beberapa jangan komplain. Karena kembali lagi bahwa tren bukan garis lurus. Kalau dia naik, dia ada di mana saat-saat turun dulu, baru naik. Ada saatnya misalkan dia bergerak dalam range yang sempit. Kemudian biasakanlah menyatakan tren dalam satuan waktu. Misalkan gold dalam 1 bulan terakhir dia naik. Hari ini dia turun supaya persepsinya sama. Tren ini nanti menurut Dow teori terbagi menjadi 3 ya. Ada yang disebut dengan major trend, secondary reaction atau secondary trend, kemudian juga minor trend. Untuk mudahnya, kalau kita bicara mengenai major trend itu lihat di D1. Untuk mudahnya ya. Untuk menyederhanakan, karena segala sesuatu harus disederhanakan supaya kita tidak pusing, kedua termotivasi di dalam belajar. Kemudian juga secondary reaction-nya H4, minor trend-nya H1. Sebelum kita bicara lebih lanjut, kita pahami dulu beberapa istilah yang sama di dalam dunia trading. Uptrend, bullish, rally atau naik itu sama. Kemudian downtrend, bearish atau drop itu juga sama. Selanjutnya sideways atau ranging base itu pun sama. Yang jelas yang dimaksud dengan uptrend itu dia membentuk 2 atau 3 puncak dan 2 atau 3 lembah yang semakin naik. Puncak bisa istilahnya higher high, kemudian lembah higher low. Sebaliknya 2 atau 3 puncak dan 2 atau 3 lembah yang semakin turun, higher low lower low, lower high lower low, itu yang disebut dengan tren turun. Kalau dia tidak berhasil membentuk puncak yang semakin tinggi atau semakin rendah, demikian juga dengan lembahnya, maka dia disebut dengan sideways atau ranging atau base atau konsolidasi. Nah, kembali lagi, karena tren ada 3, yaitu major trend, secondary reaction, dan minor trend, maka kita harus mengidentifikasinya sehingga kita tahu struktur pasar atau market structure-nya. Dan ini penting, karena kita hari ini bicara khusus mengenai gold, karena gold for living, maka Anda bisa buka misalkan chart gold. Dalam hal ini saya menggunakan micro gold future dari COMEX ya. Ini di D1 untuk kita mulai membiasakan diri membuat sebuah market structure. Market structure ini penting sekali karena nanti market structure itu mengandung sejarah. Dan di dalam sejarah itu ada pola bisa terulang. Kita bisa menggunakan
toolbar ini, pad, saya coba buat ya, untuk bisa lebih jelasnya. Misalkan seperti ini, saya warnai di D1 hijau. Kemudian ke sini, ingat, kalau downtrend atau drop atau bearish, puncak ke puncak yang semakin turun dan bukan atau lembah ke lembah yang juga semakin turun. Jadi kalau kita tarik turun ke sini kemudian naik ke sini, ini tidak boleh lebih tinggi dari ini. Dan ini lembahnya. Kalau dia turun, maka dia harus membentuk lembah yang baru yang lebih rendah dari ini. Jadi ke sini. Kemudian dia naik, naiknya ini tidak boleh lebih tinggi dari ini. Boleh nggak, Coach? Lebih tinggi dari ini? Boleh. Jadi apapun gaya trading Anda nanti, baik swing, day trade, atau scalping, Anda harus membuat market structure ini untuk menentukan 3 tren tadi, major, secondary reaction, dan minor, di mana penggunaan time frame-nya tentu berbeda. Asumsi yang saya sampaikan di sini adalah swing trade mulai dari D1. Kalau Anda misalkan seorang day trader, bisa saja nggak usah harus mulai dari D1 di dalam menentukan major trendnya, tetapi H4. Atau Anda misalkan seorang scalper, bisa saja major trendnya itu dilihat dari H1. Nah kemudian, ini naik ke sini, oke. Terus turunnya ini harus lebih rendah dari ini, ke sini, oke. Sehingga 1, 2, 3, 1, 2, 3 sudah membentuk 3 atau 2 puncak dan 3 atau 2 lembah yang semakin turun, sehingga ini jelas. Dalam periode ini trennya adalah bearish. Kemudian dia naik lagi, turun membentuk lembah yang lebih rendah dari ini. Kemudian di sini dia naik, naiknya itu masih lebih rendah dari ini. Nah, mulai terjadi distorsi di dalam penurunannya karena turunnya ini tidak lebih rendah dari ini. Nah, ini tanda-tanda nih yang disebut dengan pelemahan tren. Sudah terjadi pembalikan nggak? Belum. Tapi mulai ada tanda-tanda pelemahan. Karena kalau kita perhatikan, ini mulus. Turun, naik. Turunnya lebih rendah, naik. Lebih rendah dari puncak. Turun, lebih rendah dari lembah sebelumnya. Nah ini mestinya kan turunnya harus di bawah ini. Ini mulai nih. Turunnya dia ke sini. Terus dia naik lagi ke sini. Terus dia turun lagi. Ini pun tidak berhasil membentuk lembah yang lebih rendah. Jadi kalau misalkan kita buat lagi market structure-nya, dia sekarang turun dan dia bounce kira-kira ke sini. Nah, di sini mulai. Pertama, dia tidak berhasil membentuk lembah yang lebih rendah dari ini. Dan yang kedua, dia membentuk puncak yang lebih tinggi dari ini. Kalau dia membentuk puncak tidak lebih tinggi dari ini, maka masih ada kemungkinan dia turun untuk membentuk puncak yang lebih rendah dari ini. Nah, ini ditembus. Akhirnya dia turun ke sini. Oke, ini terjadi subjektivitas. Boleh Anda langsung tarik ke sini, boleh juga Anda tarik dulu ke sini, kemudian turun ke sini, kemudian dia naik lagi ke sini. Saya untuk sederhananya, saya langsung tarik ke sini. Nah, disinilah gerakan terakhirnya kita belum tahu nih. Nah, puncak dan lembah-lembah sebagai sebuah sejarah atau histori ini akan terpakai nantinya sebagai support and resistance. Makanya membuat market structure seperti ini penting. Dan untuk menyingkat waktu,
Saya tidak akan membuat ini di H4, tetapi Anda di rumah atau dimanapun nanti untuk mendapatkan secondary reaction-nya ini turunkan misalkan ke H4 dan juga H1, sehingga kira-kira nanti akan mirip seperti ini. Dari sini nanti akan tergambarkan apakah secondary reaction atau minor trend searah dengan major trendnya. Kalau tidak searah berarti dia terjadi koreksi. Contoh, kalau kita misalkan lihat dari sini ke sini naik, ini kan berarti adalah D1. Tapi kalau kita lihat H4 dari sini ke sini turun. Nah, kalau Anda tidak memahami market structure, Anda anggap bahwa turunnya ini merupakan sebuah pembalikan tren dari bullish menjadi bearish. Padahal dia hanya baru sebatas koreksi. Masa terjadi kenaikan yang cukup signifikan sampai sini, sementara turun sedikit doang Anda anggap sebagai sebuah pembalikan tren? Makanya market structure ini sekali lagi penting. Dan ini tidak kita buat setiap saat, tidak. Baiklah, saya coba membuat sedikit di H4-nya, misalkan kita turunkan jadi H4, gitu ya. Nah, ini saya tampilkan di D1 dan H4. Nah, nanti Anda buat kembali market structure-nya. Contoh dalam hal ini, misalkan saya ambil penggalan ini doang, dan yang bekas D1-nya itu dirapikan. Nah, ini untuk menyingkat waktu, saya langsung ambil saja dari sini. Contoh ya. Nah, perhatikan di sini mulai terjadi pelemahan setelah dia ternyata lembahnya turun lebih rendah dari ini. Tetapi ini juga belum pembalikan tren, hanya kekuatannya berkurang, kemudian singkatnya dia ke sini, turun ke sini, naik ke sini. Ya, jadi ini dalam market structure di H4-nya masih rally atau masih naik. Nah, sekarang kita tunggu. Jangan sampai dia membentuk lembah yang lebih rendah dari ini. Karena kalau dia membentuk lembah yang lebih rendah dari ini, misalkan ke sini contoh, maka power atau kekuatan naiknya mulai berkurang. Ini saya kasih begini, saya warnai dengan biru untuk membedakan. Jadi di D1 major trendnya itu hijau, di H4 secondary reaction-nya itu adalah biru. Sampai sini bisa diterima ya. Nah, dengan demikian kesimpulannya sebetulnya kalau kita bicara D1, ini bisa terjadi dua pendapat. Inilah yang saya sebut sebagai subjektivitas. Ada orang yang menyatakan dua puncak yang semakin naik, ini satu, ini dua. Kemudian dua lembah yang semakin naik, maka dia dikatakan bullish. Sehingga gold bisa dikatakan major trendnya sudah reversal dari bearish menjadi bullish. Sementara ada orang yang bilang harus 3. Nah, itu. Kita tidak mempersoalkan itu, tetapi kalau kita bicara H4, jelas ini trennya masih naik. Nanti kita lihat lagi di H1. Apakah dia membentuk 2 atau 3 puncak yang semakin turun? Karena kalau dia membentuk 2-3 puncak yang semakin turun, berarti di H1 trennya turun.
Nah ini kan rasanya ini ada 2 atau 3 ya. Berarti kalau di H1 trennya turun. Dan Anda jangan bingung. Ini seperti sebuah rangkaian cerita dalam sebuah tren naik. Kembali lagi karena ada koreksi-koreksi, berarti dia akan ada saatnya turun. Saat turun itulah di time frame kecil membentuk tren yang baru.